Faslun ini adalah pasal fi bayanin najasati wa izalatiha, tentang penjelasan beberapa najis dan menghilangkan najasat. Wa hadzal faslu, adapun pasal ini madhkurun ialah disebutkan fi ba'din nusakhi, di sebagian beberapa naskah, qubaila kitabis salati, sebelum sesaat pembahasan kitabis salat. Wan najasatu lughatan, adapun najis secara bahasa, asyai'ul mustaqdaru, ialah sesuatu yang dianggap kotor. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, kullu ainin ialah setiap benda, haruma yang haram, tanawuluha alal itlaqi, apa memperoleh ain alal itlaqi secara mutlak, halatal ikhtiyari, di kala normal, stabil, ma'suhulati tamyizi, beserta mudahnya membedakan, la li hurmatiha, bukan karena kehormatan ain, wala li istikdariha, dan juga bukan karena dianggap kotornya ain, wala li darariha, dan bukan karena bahayanya ain, baik fi badanin terhadap badan, atau aklin atau akal. Wa dakhala fil itlaqi, dan masuk fil itlaqi ke dalam itlaq, qalilun najasati, apa sedikitnya najis, wa kathiruha, dan banyaknya najasah. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan keluar dengan kata-kata al-ikhtiyar, ad-daruratu, apa kondisi darurah, berarti kondisinya tidak normal, kondisinya tidak stabil. Fa innaha, karena sesungguhnya darurah, tubihu, ialah memperbolehkan apa darurah, karena gulan najasati, kepada memperoleh najis, memperoleh atau mengkonsumsi juga boleh, memakan najis, bangkai misalnya. Wa bisuhulati tamyizi, dan keluar dengan suhulah at-tamyiz, aklududil mayyiti, apa mengkonsumsi ulat yang mati, fi jubnin, yang ada di dalam keju, au fakihatin, atau ulat yang ada di dalam buah-buahan, fakihatin. Boleh misalnya musim hujan ada jambu yang kita duga di dalamnya ada ulat, boleh dimakan dengan ulat-ulatnya. Tapi tidak boleh kalau hanya dimakan ulatnya saja. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar biqaulihi dengan pernyataannya ke musannif, la li hurmatiha, apa maitatul adamiyyi, bangkainya manusia. Wa bi adamil istiqdari, dan dengan kata-kata adamil istiqdar, al-maniyu, apa mani, mani. Wa nahwu, dan seumpamanya mani. Wa bi naf'id darari, dan keluar dengan kata-kata naf'id darar, al-hajaru, apa batu. Wan nabatul mudirru, dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan, bibadanin, terhadap badan, atau aklin atau akal. Tsumma dzakarul musannifu, kemudian menyebutkan siapa musannif, babiton, kepada standarisasi, lin najisil khariji, bagi najis yang keluar, minal kubuli, dari lubang depan, wad duburi, dan lubang belakang. Biqaulihi, dengan pernyataan musannif, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini, adapun setiap sesuatu yang cair, kharaja yang keluar minas sabilaini, dari kedua jalan, baik kubul ataupun dubur, najisun, ialah najis. Huwa, adapun kullu ma'i'in tadi, sadiqun bil kharijil mu'tadi, ialah mencakup atau menepati bil khariji, terhadap sesuatu yang keluar, al mu'tadi, yang biasa. Contohnya kal bauli, seperti kencing, wal wa'iti, dan berak. Wa bin nadiri, dan dengan nadir, kadami, seperti darah, wal qaihi, dan nanah. Illal maniyya, kecuali mani, min adamiyyin, dari manusia, au hayawanin, atau hewan, ghairi kalbin, selain anjing, wa khinzirin, dan babi. Wa madan, sesuatu tawallada, yang terlahir apa
minhuma dari kalbin wa khinzir, au min ahadihima atau terlahir dari salah satu dari keduanya, kalbin wa khinzir ma'a hayawanin tahirin beserta hewan yang suci. Wa kharaja bima'in dan keluar dengan ma'i, ad-dudu apa ulat. Wa kullu mutasallibin dan setiap benda yang padat. Setiap benda yang padat, la tuhiruhu yang tidak merubah kepada mutasallib. Al-ma'iddatu apa pencernaan makanan. Al-ma'iddatu apa pencernaan makanan. Falaisa maka tidak ada apa dud binajisin ialah najis. Bal huwa akan tetapi huwa adapun dud mutanajjisun ialah mutanajjis. Ulat. Ular misalnya dari duburnya. Ulat itu tidak najis tapi mutanajjis. Kalau disucikan suci. Tapi tidak semua yang suci boleh dimakan. Batu itu juga suci. Ini saya pernah ditanya. Ada musang memakan kopi. Lalu setelah musang itu beol, kopinya masih tetap berwujud kopi. Keluar pada saat beol musang itu, kopinya tetap berwujud kopi. Ditanya, apakah kopi itu bisa dikonsumsi? Kopi itu mutanajjis. Karena wujudnya masih berbentuk kopi. Yang kalau kita sucikan, kita bersihkan, lalu kita sucikan, lalu kita tumbuk bikin kopi, katanya akan menjadi kopi yang lezat. Kopi dari musang. Itu saya pernah ditanya seperti itu. Ditanya dari teman dari Bondowoso. Kebetulan dia punya kebun kopi, yang kopinya selalu dimakan oleh musang, dan seringkali menjumpai tainya musang yang tai itu masih berwujud kopi. Masih tetap wujud aslinya kopi itu tetap. Lalu dia tanya, bagaimana kalau kopi itu ditumbuk setelah proses pensucian ya, lalu diminum, dibikin kopi. Selama masih berwujud kopi, maka dia kopi namanya. Dia hanya mutanajjis, bercampur dengan kotoran musang. Kalau kopinya tetap berwujud asli kopi, sehingga dia bukan najis tapi mutanajjis. Boleh saja kita konsumsi. Setelah disucikan, lalu kita tumbuk, sangar lalu ditumbuk menjadi bubuk kopi, lalu bikin kopi. Tidak apa-apa. Kopi cap musang. Bal huwa mutanajjisun yathuru bil ghasli. Yathuru yang bisa suci apa dud atau mutanajjis bil ghasli dengan dibasuh. Wa fi ba'din nusakhi dan ia di sebagian beberapa naskah adapun redaksi wa kullu ma yakhruju bi lafdzil mudhari'. Kalau tadi kharaja pakai fi'il madhi, ini bilafzil mudhari'. Wa kullu ma yakhruju bilafzil mudhari' dengan menggunakan lafaz mudhari'. Wa isqatu ma'i'in dan menggugurkan lafaz ma'i'in. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrasi, adapun membasuh semua kencing-kencing wal awrasi dan kotoran-kotoran. Walaupun ada keduanya abwal dan awras min makulil lahmi, ialah dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, wajibun ialah wajib. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, adapun tata cara membasuh najis, ingkana jika ada apa najasah, musyahadatan ialah bisa disaksikan, bil aini dengan pandangan mata, wahia dan adapun najasat al musammatu bil ainiyati ialah yang dinamai dengan najis ainiyah,
Takunu, maka ada apa kaifiyah? Bizawali ainiha, ialah dengan menghilangkan ainnya najasah. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan dengan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya najasah, baik min ta'min berupa rasa, au launin atau warna, au rihin atau bau. Fa in baqiya ta'mun najasati, maka jika bersisa apa rasanya najis, darra, maka mudarat apa ta'mun najasah, au launun atau warna, au rihun atau bau, asura yang sulit zawaluhu apa hilangnya laun atau rih, lam yadurra maka tidak mudarat apa launu atau rihu. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin, dan jika ada apa najasa itu ialah tidak bisa disaksikan dengan pandangan mata, wahia adapun najasah ghairu musyahadah ialah al-musammatu yang dinamai bil hukmiyati dengan najis hukmiyah, fayakfi maka cukup jaryul ma'i apa mengalirkan air alal mutanajjisi biha atas mutanajjis biha dengan hukmiyah. Walau marratan wahidatan, sekalipun satu kali. Tsumma tasnal musannifu, kemudian mengecualikan siapa musannif minal abwali dari abwal, qaulahu kepada pernyataan musannif, illa baulas sabiyyi, kecuali kencingnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yakul yang masih belum mengkonsumsi siapa sobi atau ama kepada makanan, dia hanya memakan susu, meminum susu. ASI maksudnya. Artinya lam yatanawal, belum memakan, belum mengkonsumsi sobi itu makulan kepada makanan. Wala masyruban, dan minuman, belum mengkonsumsi minuman, ala jihatit taghaddi, atas cara menguatkan. Fa innahu, maka sesungguhnya ay baulas sobiyyi, kencingnya anak kecil laki-laki, yathuru ialah bisa suci apa baulus sabi birashil ma'i, dengan memercikkan air alaihi atas baulis sabi. Wala yushtaratu fil rashi, dan tidak disyaratkan di dalam percikan memerciki air itu sayalanul ma'i apa mengalirnya air. Fa in akala sabiyyu at-ta'ama, maka jika makan siapa anak kecil laki-laki kepada makanan, ala jihadit taghaddi atas jalan atau cara menguatkan, wusila bauluhu maka harus dibasuh, bauluhu apa kencingnya sobi, qat'an secara pasti. Wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyatu wal khunsa, keluar dengan sobi, apa sobiyah, anak kecil perempuan, wal khunsa, dan banci. Fatusalu min baulihima, maka harus dibasuh min baulihima apa kencingnya sobiyah wal khunsa. Wa istaratu, dan disyaratkan fi ghaslil mutanajjisi, di dalam membasuh mutanajjis, disyaratkan wurudul ma'i apa datangnya air alaihi atas mutanajjis, ingkana jika ada apa ma qalilan ialah sedikit airnya yang harus didatangkan kalau sedikit. Fa'in ukisa, maka jika dibalik najisnya yang didatangkan kepada air, lam yathur maka tidak suci apa mutanajjis. Amal ma'ul katsiru, adapun air yang banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrudan, ialah tidak ada perbedaan di antara adanya mutanajjis waridan ialah datang, aw mawrudan atau didatangi. Wala yu'fa, dan tidak ditolerir an syai'in minan najasati, dari sesuatu minan najasati, dari beberapa najis, illal yasiru minad dami, kecuali apa sedikit darah, wal qayhi nanah, dan nanah. Fayu'fa, maka dima'fu anhuma apa al-yasiru minad dami wal qayh fi saubin, di pakaian, au badanin atau badan, wa tasihhus salatu, dan sah salat ma'ahuma beserta dam dan qayh.
Wa illa ma. Wa illa ma. Dan jika tidak, ma ay syai'un sesuatu. Wa illa dan kecuali ya. Wa illa dan kecuali ma sesuatu ay syai'un artinya sesuatu la nafsa lahu sa'ilatun yang tiada darah lahu bagi ma sa'ilatun yang mengalir kadubabin seperti lalat wa namlin dan semut. Iza waqa'a apabila jatuh apa ma fil ina'i ke dalam wadah wa mata dan wafat apa ma fihi di dalam ina fa innahu maka sesungguhnya ma la yunajjisuhu ialah tidak bisa menajiskan apa mahu kepada ma. Lalat nyemplok di minuman lalu meninggal dunia di situ, maka minumannya tetap suci, bisa dikonsumsi. Tapi kalau dengan sengaja dilemparkan dari lalat lalu dimasukkan ke dalam minuman, maka tidak dimakfu. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah adapun idza mata apabila mati apa ma fil ina'i di dalam wadah. Wa afhama dan memberi pemahaman qauluhu apa pernyataan musannif yang mengatakan waqa'a ay binafsihi terjatuh artinya binafsihi dengan diri emak jatuh sendiri kepada annahu sesungguhnya sya'an ialah lauturiha andaikan dilemparkan ma apa sesuatu dilemparkan apa sesuatu la nafsa yang tiada darah lahu bagi masailatun yang mengalir fil ma'i ke benda yang cair darra maka mudarat apa ma wa huwa adapun darra ini ialah ma keterangan jazama yang menegaskan bihi dengan ma ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i fi syarhis saghiri di dalam kitab syarhis saghir walam yata'arrad dan tidak menyinggung-nyinggung siapa Imam Rafi'i lihadil mas'alati terhadap masalah ini fil kabiri di dalam syarhil kabir di dalam kitab al-kabir wa idza katurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun dan apabila banyak maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun apa bangkainya sesuatu yang tiada darah lahu bagi emak yang mengalir wa ghayyarat dan merubah apa maitah itu maka pada sesuatu waqa'at yang terjatuh apa maitah fihi ke dalam ma najjasathu maka menajiskan apa maitahhu kepada ma. Kalau terlalu banyak lalat yang nemplok ke minuman lalu minuman itu berubah maka bisa juga menajiskan. Wa idza nasha'at hadhil maitatu dan apabila timbul hadhil maitatu apa bangkai ini minal ma'i'i dari benda cair kadudin seperti ulat. Kadudi khallin seperti ulatnya cuka. Ada cuka kemudian muncul ulat. Memang dari cuka itu. Wa fakihatin dan buah-buahan ada ulatnya. Lam yunajjishu maka tidak menajiskan apa hadhil maitah hu kepada ma. Hu kepada ma. Alhamdulillah. Qat'an secara pasti wa istasna ma'a ma dzukirahuna dan dikecualikan beserta sesuatu yang disebutkan huna di sini di pasal ini disebutkan apa amma huna di pasal ini masailu apa beberapa masalah madhkuratun yang disebutkan fil mabsutati di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya sabaq ba'duha yang telah lalu ba'duha apa sebagian masail fi kitab taharati di dalam kitab taharah. Wal hayawanu kulluhu tahirun adapun hewan kulluhu semua hayawan tahirun ialah suci, semua hewan suci kalau masih hidup. Illal kalba wal khinzira kecuali anjing dan babi. Wa ma dan sesuatu tawallada yang lahir apa ma minhuma dari kalab dan khinzir au min ahadihima atau dari salah satu kalab dan khinzir ma hayawanin tahirin beserta hewan yang suci.
semua hewan suci ketika masih hidup, kecuali anjing dan babi. Wa ibaratuhu, kalau menurut Imam Malik anjing suci, berarti yang najis cuma babi kalau menurut Imam Malik. Wa ibaratuhu, adapun ibaratnya musannif, tasduqu ialah menepati atau menepati apa ibaratuhu bi taharati dudil mutawallidi, dengan sucinya ulat yang terlahir minan najasati, dari najis. Wa huwa, adapun hukum ini ialah kadzalika taharati dud, sama seperti sucinya ulat yang terlahir dari najis. Jadi misalnya ada bangkainya babi ya. Dari bangkai babi itu kemudian keluar ulat. Keluar ulat itu. Ulatnya itu suci. Ulat yang keluar dari bangkainya babi itu suci. Kalau babinya ya najis. Sementara ulat yang keluar dari babi itu suci. Tapi ingat, jangan keliru, tidak semua yang suci itu halal dimakan. Wal maitatu kulluha najisatun, adapun bangkai kulluha semua maitah najisatun ialah najis, illa samaka wal jarada, kecuali ikan dan belalang. Wal adamiyah, dan juga kecuali manusia, bangkainya manusia suci. Saya seringkali memberikan sebuah ilustrasi soal bangkai. Bangkai itu kan hewan yang mati tanpa adanya proses penyembelihan secara syar'i, sehingga dikategorikan sebagai bangkai. Saya kemudian kasih ilustrasi, mana yang akan Anda pilih pada saat dihadapkan kepada pilihan antara ayam yang terindikasi kena virus flu burung, kering aja mah, lalu disembelih, maka ayam itu halal karena mati oleh sebab penyembelihan secara syar'i. Cuma ayam kering. Lalu di saat yang bersamaan ada ayam yang dalam kondisi sehat wal afiyah ditabrak sepeda motor, maka ayam itu meninggal dunia juga. Ayam itu sehat, tapi karena lantaran ditabrak sepeda motor mati. Ada dua ayam mati. Satu ayam itu mati karena proses penyembelihan secara syar'i, satu ayam mati karena ditabrak sepeda motor. Yang disembelih itu halal, yang ditabrak oleh sepeda motor itu haram. Tapi konsekuensinya, kalau kita mengkonsumsi yang halal, bisa kena virus flu burung karena ayam kering, ya kan? Yang haram sehat ayamnya, tidak akan menimbulkan penyakit apalagi virus flu burung. Kira-kira pilih yang mana? Kalau Anda memilih yang halal tapi berkonsekuensi terhadap penyakit virus flu burung. Kalau Anda pilih yang haram, maka berkonsekuensi dosa. Dari yang sehat tapi yang halal disembelih ayamnya. Tapi itu tidak ada dalam pilihan. Itu bikin pilihan sendiri namanya. Di situ akan ada pertarungan antara idealisme agama dengan memilih yang halal dengan idealisme kesehatan. Terjadi tarik-menarik antara idealisme agama dengan idealisme menjaga kesehatan. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita berpikir bahwa agama juga harus melindungi kesehatan, itu pasti. Setiap apapun yang dihalalkan oleh Allah pasti di situ ada manfaat.
Dan setiap yang diharamkan oleh Allah di situ ada mudarat. Tapi kenyataannya ketika dihadapkan kepada fakta seperti itu, mana yang akan kita pilih? Katanya setiap yang dihalalkan oleh Allah itu pasti ada manfaat. Sementara yang diharamkan oleh Allah pasti ada mudarat. Di situ jelas, yang disembelih ayamnya kena virus flu burung. Di situ sama sekali tidak ada manfaat. Yang ada justru mudarat. Sementara ayam yang sehat yang ditabrak sepeda motor, di situ sehat. Tetapi di situ tidak ada mudarat sama sekali. Yang ada hanyalah manfaat. Pilih yang mana kemudian? Kalau memilih esensi bahwa Allah menghalalkan sesuatu apapun, pasti di situ ada manfaat, ada maslahat. Ketika dihadapkan kepada perihal seperti itu, yang kita pilih itu yang mana? Yang harus kita prioritaskan adalah kesehatan. Menjaga kesehatan itu juga merupakan idealisme agama. Hifdzun nafsi itu menduduki urut-urutannya nomor 2 setelah hifdzuddin. Hifdzun nafsi. Yang harus kita pilih adalah ayam yang ditabrak sepeda motor. Karena ayam itu sehat. Walaupun haram kita konsumsi. Haram berimplikasi terhadap adanya dosa. Kalau soal dosa bisa istighfar. Istighfar. Tapi kalau sudah mati karena mengkonsumsi yang halal, ayam yang kena virus flu burung mati, sudah tidak bisa istighfar di dalam kubur. Jadi pilih yang sehat. Soal dosa istighfar. Daripada pilih yang halal tidak kena dosa tapi mati, tidak bisa istighfar lagi di alam barzakh. Saya pernah menemukan sebuah pendapat bahwa haram itu dibagi menjadi 2. Ada haram secara syar'i, ada haram secara normatif. Haram secara syar'i seperti zina. Itu haram secara syar'i. Adapun haramnya makanan seperti saya gambarkan tadi ya, seperti saya gambarkan ayam yang mati tadi karena ditabrak sepeda motor, itu haramnya secara normatif. Apa arti dari normatif? Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pahala dan dosa. Tidak ada urusan dengan surga dan neraka. Al-Quran sudah memberikan penegasan kulu minat thayyibat. Hendaklah kamu mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang sehat, yang bagus, yang bergizi. Kulu minat thayyibat. Yang baik-baik. Bagaimana kalau ayam mati karena ditabrak sepeda motor? Kan baik juga itu, sehat ayamnya. Apa masuk dalam kategori thayyibat atau tidak? Itu haram, tapi haramnya bukan secara syar'i, tapi secara normatif katanya. Secara orang Madura itu haram normatif, coba jak lakoni. Coba jak lakoni. Normatif. Wa fi ba'din nusakhi, ialah di dalam sebagian beberapa naskah salinan, adapun redaksi Ibna Adama, tidak pakai wal adamiyah tapi pakai Ibna Adam. Ayat artinya maitatu kullin minha, bangkainya masing-masing minha dari Samad, Jarad, Adami. Fa innaha, karena sesungguhnya Samad, Jarad dan Adami tahiratun, ialah suci. Bangkainya kullin minha itu suci. Wa yughsalul ina'u, dan dibasuh apa wadah min wuluhil kalbi wal khinziri, karena jilatan anjing dan babi.
sab'a marratin sebanyak 7 kali basuhan bima'in tahurin dengan air yang mensucikan. Ihdahunna yang adapun salah satu dari 7 kali basuhan itu mashubatun biturabi ialah disertai dengan debu at-tahuri yang mensucikan. Ya ummu yang merata at-turab al-mahalla kepada tempat al-mutanajjisa yang mutanajjis. Fa in kana maka jika ada al-mutanajjisu apa mutanajjis bima dengan sesuatu zukira yang disebutkan apa emak bima jarin di air yang mengalir kadirin yang keruh. Jarin kadirin yang keruh kafa maka cukup mururu sab'i jarayatin apa lewatnya 7 aliran alaihi atas mutanajjis. Misalnya habis hujan air di sungai keruh, itu cukup. Fala takfira, tidak perlu memberi debu atau mendebui, maka tidak perlu memberi debu. Wa idza lam yazul ainun najasati, dan apabila tidak hilang apa ainun najasah al-qalbiyah illa bi sitti ghasalatin, kecuali dengan 6 kali basuhan. Masalah umpamanya usibat kulluha ghaslatan wahidatan, maka dihitung semua sitti ghasalat, dihitung ghaslatan wahidatan, 1 kali basuhan. Wal ardu turabiyatu, adapun bumi yang mengandung unsur turab, la yajibu, ialah tidak wajib at-turabu apa turab fiha di dalam ard, alal asahi menurut pendapat yang paling sahih. Wa yusalu min sa'iri ay bakin najasati, dan dibasuh dari apa sa'iri ay bakin najasati, semua najasat. Marratan wahidatan, 1 kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah marratan, adapun redaksi marratan, tidak pakai wahidatan. Ta'ti alaihi, yang datang apa marrah alaihi atas baki atau sa'iri. Ta'ti yang datang apa marrah alaihi atas baki atau sa'iri. Wa salasu, adapun 3 basuhan. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah wassalatu, adapun redaksi wassalatu tidak. Tadi tidak pakai ta, sekarang pakai ta. Wassalasu, kalau di naskah lain pakai wassalasatu bitta'i, pakai ta. Afdalu, ialah lebih utama. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna usalatan najasati, sesungguhnya sisa basuhan najis ba'da taharati mahallil mawsuli, sesudah sucinya tempat yang dibasuh, tahiratun, ialah suci. Ini mufasalat, jika berpisah atau usalah, ghaira mutaghayyiratin, dalam keadaan tidak berubah. Walam yazid, dan tidak bertambah. Waznuha, apa timbangannya wusalah, ba'dam fisaliha, sesudah terpisahnya wusalah, terpisah amma dari sesuatu, karena yang ada apa amma ba'da tibari miqdari ma, setelah memperhatikan ukuran sesuatu. Yatasarrabuhul mawsulu, yatasarrabuhu, yang menyerap kepada emak, al-mawsulu, apa sesuatu yang dibasuh, minal ma'i, berupa air. Hadza, adapun ini ialah illam tablu, jika tidak sampai apa husalah kullataini, akan 2 kullah. Fa in balagat huma, maka jika sampai apa husalah huma kepada kullatain, fasyartu, maka adapun persyaratan ada mutaghayyuri, ialah tidak adanya perubahan. Walamma faragul musannifu, tatkala selesai siapa musannif mimma dari sesuatu yathuru yang bisa suci apa amma bil ghasli dengan dibasuh, syaraha maka memulai siapa musannif bima di dalam sesuatu yathuru yang suci apa amma bil istihalati dengan sebab istihalah. Wa hiya, adapun istihalah inqilabu syai'i, ialah berubahnya sesuatu min sifatin dari satu sifat ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain.
Qala lalu berkata siapa musannif, wa idza takhallalatil khamratu, apabila menjadi cuka, al khamratu apa khamr. Wa hiya adapun khamra al muttakhadatu ialah yang dibuat min ma'il inabi dari air anggur. Muhtaramatan kanatil khamratu ialah terhormat. Kanat ada al khamratu apa khamr, amla atau tidak. Wa makna taqallalat, adapun maknanya taqallalat ialah sorok jadi apa khamrah. Jadi khallan ialah cuka. Wa kanat sayruratuha, dan ada apa jadinya khamrah menjadi cuka. Khallan ialah cuka, binafsiha dengan diri khamrah, artinya berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Tahurat maka suci apa khamrah yang sudah menjadi cuka. Wa kadzalau takhallalat, demikian juga andaikan menjadi cuka apa khamrah binaqliha min syamsin ila zillin waqsiha, dengan memindah khamrah dari matahari ke tempat yang teduh atau naungan, tempat yang naung. Wa aksihi, dan kebalikannya dari naung ke matahari. Wa illam yatakhallal al khamratu bi nafsiha, dan jika tidak menjadi cuka apa al khamratu khamr bi nafsiha dengan diri khamrah, bal akan tetapi takhallalat menjadi cuka apa khamrah bi tarhi syai'in, dengan melemparkan sesuatu fiha ke dalam khamrah, lam tathur maka tidak suci apa khamrah. Wa idza tahuratil khamratu, dan apabila suci apa khamrah, tahura gannuha, maka suci pula gannuha apa wadahnya khamrah, tabaan karena ikut laha terhadap khamrah. Khamr yang menjadi cuka itu kita sebut prosesnya dengan sebutan istihalah, berubah dari khamr menjadi cuka. Kalau perubahan khamr menjadi cuka itu atas intervensi manusia, artinya khamr itu tidak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr yang menjadi cuka atas intervensi manusia itu tidak suci, tidak bisa dikonsumsi.